Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Episode 61-62. Saat dia mencapai tanah dengan kecepatan yang mencengangkan, napas Long Hao Chen jelas menjadi lebih berat. Kurangnya energi spiritual internalnya adalah apa yang membuat sensasi lemah ini muncul. Jika ini adalah pertempuran hidup atau mati, dia tidak akan ragu-ragu dalam menggunakan pil pemulihan spiritual, tetapi dia tidak mau menyia-nyiakan sumber daya berharga dalam pertandingan kompetisi. Lebih penting lagi, dia berharap seperti sebelumnya untuk potensinya keluar dengan pertandingan-pertandingan ini. Setelah jeda singkat, serangan cincin dibebaskan saat dia tiba-tiba menginjak tanah, meluncurkan serangan sekali lagi. Saat ini, dia hanya berjarak sekitar 20 meter dari Huang Yi. Selama dia bisa mengurangi jarak di antara mereka dalam waktu singkat, dia akan mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, Huang Yi menunjukkan senyum tipis. Menggenggam tongkat sihirnya, dia tanpa henti melantunkan mantra, dan cincin yang bersinar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin itu secara mengejutkan mulai bergerak di tanah, tiba di bawah kaki Long Hao Chen. Pada saat ini, 10 paku tiba-tiba naik dari tanah, mengambil bentuk sangkar yang menjebak Long Hao Chen di dalamnya. Peri elemen bumi juga mulai bernyanyi pada saat ini, menampilkan sinkronisasi dengan Huang Yi yang bisa disebut sempurna. Di udara, warna kuning tiba-tiba muncul dan, segera, 10 batu seukuran batu kilangan jatuh dari langit, akan menghancurkan Long Hao Chen yang masih berada di dalam sangkar ini. Jika Long Hao Chen masih memiliki Radiant Shield-nya, tidak akan sulit baginya untuk memblokir batu-batu yang jatuh ini. Tapi Radiant Shield telah dihancurkan dan dia tidak memiliki perisai lain untuk membela diri. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen memusatkan perhatiannya pada pertempuran. Ketika dia melihat Kamung di sekelilingnya, dia menjadi sadar akan fakta bahwa pertandingan ini sayangnya akan sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, sampai saat-saat terakhir, dia tegas untuk tidak pernah menyatakan kata-kata, "Saya menyerah." Memegang gagang pedang api dengan kedua tangannya, dia mengambil sedikit langkah maju dengan kaki kirinya, mempertahankan kakinya dekat satu sama lain, menurunkan pinggangnya dan mulai melompat. Penuh resolusi dan ketekunan, dia menatap batu-batu yang jatuh ke tanah saat dia menyelesaikan gerakan melompat ini. Pada saat ini, keterampilan tempur Long Hao Chen dan kapasitas mentalnya yang kuat tidak diragukan lagi terwujud. Dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, sepenuhnya mengkamulkan kekuatan tubuhnya untuk melompat ke ketinggian 100 meter dan berbenturan dengan batu-batu yang jatuh ini. Selama masa krisis ini, pedang api mengenai batu di sisi mereka, yang merupakan area mereka yang paling rentan, meminjam kekuatan dari lompatan, daripada menyerang dengan sembrono. Metode ini paling baik dalam melestarikan energi spiritual saat bertarung di tingkat tertinggi. Di sisi lain, Huang Yi dan peri elemen buminya memulai nyanyian panjang. Kali ini, waktu nyanyian bahkan lebih lama dari mantra pemanggilan sebelumnya. Hal yang bahkan lebih aneh dalam nyanyian bersama ini dengan peri elemen buminya adalah kecepatannya yang sangat lambat. Dia selesai melantunkan tangga nada musik sebelum membiarkan peri unsurnya memulai yang berikutnya, dan seterusnya. Ini adalah intisari dari nyanyian bersama penyihir. Mantra yang akan diluncurkan dengan nyanyian yang diuraikan seperti itu hanya bisa menjadi mantra rahasia, membutuhkan koordinasi yang tinggi antara para perapal mantra. Memanfaatkan peri unsur sejauh ini merupakan metode termudah untuk melakukan nyanyian bersama semacam ini. 8 pesaing lain dari grup ketiga saat ini dapat dengan jelas melihat bahwa pertandingan sudah diselesaikan. Tidak peduli mantra macam apa yang dilantunkan Huang Yi dan peri elemen buminya, Long Hao Chen tidak punya cara untuk mengganggunya. Dan, tentu saja, semakin lama nyanyian magis, semakin tangguh kekuatannya. Lusinan batu yang jatuh dikirim terbang oleh Long Hao Chen, saat dia menemukan dengan heran bahwa kekuatan tubuhnya memang telah membuat kemajuan besar. Terus-menerus menghancurkan batu-batu yang jatuh ini membuat tangannya merasa sedikit mati rasa, tetapi setidaknya dia bisa menghemat energi spiritual internalnya, dengan cara ini. Cahaya emas merah bersinar sekali lagi. Sekali lagi, itu adalah serangan cahaya matahari. Long Hao Chen menggunakan 2 dari mereka berturut-turut untuk membuat celah di kamung yang mengelilinginya dan berhasil berlari keluar dari dalam. "Kamu tidak akan berhasil tepat waktu, kamu hanya bisa menyerah." Suara acuh tak acuh Huang Yi bergema saat dia mengungkapkan senyum percaya diri. Wajahnya yang lembut dipenuhi dengan beberapa tekamu kebanggaan dan kesombongan yang tersembunyi.
Long Hao Chen tidak meluncurkan tuduhan, dia menemukan bahwa tanah telah menjadi sangat berbeda. Di atas tanah berpasir asli sekarang ada sedikit cahaya kuning. Pancaran ini sama sekali tidak intens, tetapi masih ada. Huang Yi samar-samar tersenyum, apakah tidak baik-baik saja? Kalau begitu silakan lihat sendiri. Setelah dia dengan ringan menjabat tongkat di tangannya, sebuah pengkamungan aneh terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba membengkak, mendorong tubuhnya setinggi 3 meter di udara, dan segera mengikuti, tanah yang membengkak itu mundur, tiba di punggungnya, bahkan lebih cepat dari kecepatan serangan Long Hao Chen. Tampaknya dalam sepersekian detik, jarak yang memisahkan Huang Yi dan Long Hao Chen meningkat 100 meter. Baik untuk prajurit atau ksatria, poin terpenting saat menghadapi penyihir adalah jarak. Melihat jarak yang memisahkan mereka meningkat begitu tiba-tiba, Long Hao Chen bingung. Segera, dia merasakan tanah di bawahnya bergetar ketika tumpukan besar tanah tiba-tiba mengalir dan bergetar. Tubuhnya langsung terlempar olehnya. Long Hao Chen meringkuk tubuhnya di udara, mengubah arahnya ke tanah, tetapi tumpukan bumi lain dirangsang, dengan kejam mengetuknya. Dia melambaikan pedangnya, memotong di bawah. Kekuatan besar melemparkan Long Hao Chen sekali lagi ke udara. Melepaskan semua harapan, dia bisa dengan jelas melihat pengkamungan itu, seolah-olah seluruh stadion telah diberi kehidupan ketika tumpukan tanah yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling seperti ombak. Huang Yi dengan tenang berdiri di tempat yang jauh, mengerahkan kendalinya. Mengenakan senyuman, dia pergi sejauh untuk menatapnya dengan ejekan. Mantra kontrol bumi dari langkah ke-6, gelombang bumi. Ini adalah mantra pertahanan diri terbaik untuk seorang penyihir yang mengendalikan bumi. Tidak hanya bisa membantu untuk menggeser arah tubuhnya sendiri atau bergerak cepat, itu juga bisa digunakan untuk memblokir serangan atau menyerang musuh, jadi itu adalah teknik kontrol tangguh yang bisa menyerang dan bertahan. Selama musuh berada di tanah, dia hampir tidak punya cara untuk lepas dari kendali mantra ini, kecuali kekuatan lawan begitu tangguh sehingga dia bisa menghancurkan mantra itu hingga terlupakan. Long Hao Chen bahkan tidak punya waktu untuk jatuh karena dia sekali lagi terlempar ke udara, seperti perahu kecil di atas ombak. Dari segala arah, gelombang bumi yang tak terhitung jumlahnya tanpa henti mengarah ke tubuhnya. Bahkan jika tubuh Long Hao Chen sangat keras, itu tidak mencegah gelombang darah keluar dari tubuhnya. Wasit berdiri di tempat yang sama, jauh dari medan perang ini, saat dia mengamati adegan ini dengan cermat, menunggu Long Hao Chen menyerah. Melihat perjuangan Long Hao Chen dengan gelombang bumi, Huang Yi tidak bisa membantu tetapi merasakan kekaguman. Ksatria muda ini pasti lebih muda darinya, tetapi dia sudah berlatih hingga langkah ke-5. Selain itu, kemauan dan resolusinya nyata. Hanya saja, pada akhirnya, dia hanyalah seorang ksatria. Dan di atas itu, dia adalah seorang ahli dalam kontrol area. Ya, dia menghadapi seorang ksatria, dan terus kenapa? Sensasi kontrol penuhnya sangat luar biasa, terutama melawan lawan seperti ini. Pada saat ini, tubuh Long Hao Chen yang tiba-tiba terlempar ke udara tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya. Huang Yi hanya bisa samar-samar melihat cahaya ungu yang datang dari tempat yang tidak diketahui di tubuh Long Hao Chen. Segera, tekamu ungu terperinci muncul tanpa alas bedak, secara mengejutkan secara paksa menopang tubuhnya sehingga dia tidak terus jatuh. Teriakan marah dan melolong bergema keterlaluan, mencengangkan semua orang yang hadir di sekitar stadion saat aura langsung menyebar di sekitar cahaya berwarna ungu. 9 lampu ungu berkilauan, melingkari simbol aneh pada tekamu di udara, saat tubuh besar muncul di bawah Long Hao Chen, menangkapnya. Hao Yue. Hao Chen memanggil namanya, agak heran saat dia membungkuk di atas punggung lebar Hao Yue dan dengan keras terengah-engah. Energi spiritual internalnya hampir sepenuhnya habis, yang memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Jika dia dilempar sekali lagi oleh gelombang bumi, dia mungkin akan benar-benar terluka. Itu benar, Hao Yue datang. Merasa bahwa Long Hao Chen dalam bahaya, dia memilih untuk berada ke sisinya. Cahaya hijau kebiruan yang cerah muncul di bawah tubuh Hao Yue, menahan beban tubuhnya dengan panjang 4 meter. Ketika dia berada di sisi Long Hao Chen, dia hanya bertingkah seperti anak manja, penuh kasih sayang dan mencari cinta. Tetapi pada saat ini, 6 mata di 3 kepala Hao Yue benar-benar sedingin es. Mengambang di udara, dia dengan dingin menatap Huang Yi dari jauh. Sebuah tunggangan. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk memanggil tunggangannya. Jenis tunggangan apa itu? Mengapung. Melihat Hao Yue, Huang Yi benar-benar tercengang. Bukankah itu sejenis kadal berkepala 3? Tetapi dengan ukuran yang begitu besar, binatang ajaib ini memberikan nuansa yang hampir tidak material.
Namun, dia masih tahu mantra kontrol angin yang dia gunakan saat ini. Akibatnya, dia diam-diam mencibir pada dirinya sendiri. Mengapung bukan melambung. Untuk berapa lama tubuh besar kamu mampu melayang di udara? Segera setelah kamu jatuh, kamu akan secara identik di bawah pengaruh gelombang bumi, saya. Dan gelombang bumi, saya dapat bertahan selama 10 menit lagi. Huang Yi tidak berani ceroboh. Dalam sekejap Hao Yue muncul, dengan peri elemen buminya, dia mulai melantunkan mantra lain. Nyanyiannya adalah untuk mantra meteorit, sedangkan nyanyian peri elemen bumi miliknya adalah untuk mantra batu jatuh. Meteorit adalah mantra ofensif yang sangat kuat, tetapi meluncurkan satu meteorit yang bergerak sesuai dengan kendali penyihir. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus dengan efek area, batu jatuh tentu saja sangat meningkatkan potensi serangannya. Saat sisi ini melantunkan 2 mantra, di sisi lain, Hao Yue melantunkan 3 mantra. Dan selanjutnya, ketiga atribut mereka benar-benar berbeda. Suara rendah kepala cahaya, kepala api, dan kepala hijau naik pada saat bersamaan. Nyanyian mereka dalam bahasa yang tidak dimengerti Long Hao Chen. Itu benar-benar berbeda dari nyanyian manusia, itu berlangsung sangat singkat dan kuat. Yang pertama menyelesaikan nyanyiannya adalah kepala cahaya. Lingkaran emas muncul dan mengelilingi kepalanya yang besar. Cahaya kecil mengangkat kepalanya, menyemburkan cahaya terang yang mencolok di udara. Segera, awan emas muncul di udara, dan seketika, seberkas cahaya jatuh dari awan, mengarah ke tubuh Long Hao Chen. Arus hangat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa energi spiritual cair di tubuhnya berada dalam semacam agitasi total, melompat-lompat dengan kecepatan yang mencengangkan, memulihkan kekuatannya, keterampilan ksatria pelindung dari langkah kelima. Juga dikenal sebagai pengisian spiritual, keterampilan ini memiliki batasan yang sangat besar, itu hanya dapat digunakan di antara pengguna elemen cahaya. Itu adalah mantra yang digunakan untuk mentransfer energi spiritual, mantra yang jauh lebih tidak jelas daripada keterampilan kekuatan penyimpanan dalam keterampilan rahasia ksatria. Terlepas dari apakah mereka ksatria pelindung atau ksatria retribusi, sangat sedikit yang belajar menggunakan keterampilan ini. Tanyakan saja pada diri kamu, siapa yang bersedia mentransfer energi spiritualnya kepada orang lain. Namun, cahaya kecil bisa menggunakan mantra ini dan dia langsung menggunakannya di tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen hanya bisa merasakan bahwa dalam hampir sepersekian detik, lebih dari 50% energi spiritual internalnya telah pulih saat dia segera meluruskan postur tubuhnya, masih duduk di Hao Yue. Karena Huang Yi dan peri elemen buminya merapal mantra mereka terlebih dahulu, batu jatuh dan meteorit segera diselesaikan secara bersamaan. Di langit, bebatuan seukuran batu kilangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Secara bersamaan, kilauan cahaya kuning muncul bersama dengan batu melingkar yang sepertinya memancarkan suara mendesing, mengarah langsung ke Long Hao Chen. Long Hao Chen masih duduk di punggung Hao Yue, berdiri tegak dan tidak bergerak. Dia secara alami tahu niat Hao Yue melalui koneksi mereka. Condong ke bawah pedang api di tangannya, kilau emas muncul di sekitar, kekuatan penyimpanan. Api kecil meraung di udara, saat segi enam merah menyala naik di atas kepalanya dan kedua mata kecilnya yang berwarna merah menyala bersinar dalam warna merah yang menyilaukan. Kolom api tiba-tiba naik di sekitar tubuh Hao Yue, naik ke udara dan mengubah sebagian besar batu yang jatuh langsung menjadi abu. Ketika bertabrakan dengan meteorit yang ditembakkan ke arahnya, efeknya tidak berbeda. Saat meteorit itu mendekati Long Hao Chen, api kecil menggerakkan kepalanya yang besar, hanya bertabrakan dengan meteorit yang telah memiliki momentumnya sangat berkurang ini. Mantra kepala hijau selesai pada saat ini. Lampu hijau yang kaya bersinar di punggungnya seketika, membentuk segi enam berwarna hijau, saat badai dihasilkan dan disemprotkan dari punggung Hao Yue. Munculnya badai ini cukup tidak meyakinkan, sepertinya kentut, tetapi hasilnya menakjubkan. Tubuh besar Hao Yue didorong oleh pilar angin ini. Secepat meteor yang mengejar bulan, dia terbang langsung menuju Huang Yi. Persis. Mengapung tidak memungkinkan penerbangan, tetapi lebih lanjut menambahkan bantuan tambahan dari pilar angin itu bisa membuatnya meluncur di udara untuk durasi yang singkat. Tiga kepala Hao Yue memiliki pencocokan yang sempurna, cahaya kecil merawat pemulihan energi spiritual Long Hao Chen, api kecil menjaga pertahanan, dan kepala hijau merawat penerbangan. Binatang ajaib atribut 3 kali lipat. Huang Yi menatap kosong, meteoritnya baru saja jatuh setelah patah saat Hao Yue semakin dekat dan dekat. Tidak baik.
Huang Yi buru-buru mengendalikan gelombang bumi dengan maksud melarikan diri. Teknik gelombang bumi ini juga menghabiskan sebagian energi spiritualnya dan, di samping itu, dari rangkaian pertarungan sebelumnya dengan Long Hao Chen, konsumsi energi spiritualnya sudah sangat besar. Dia sudah tidak punya cara untuk melancarkan serangan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan jarak mereka dan menunggu Long Hao Chen jatuh ke tanah. Tapi apakah Long Hao Chen akan memberinya kesempatan ini? Long Hao Chen melompat keluar dari punggung Hao Yue, menembak ke depan seperti anak panah. Kepala hijau menyemburkan pilar angin yang lebih kecil dan, dengan mengarahkannya ke bawah kaki Long Hao Chen, membuat kecepatannya mencapai batas ekstrimnya. Gelombang bumi benar-benar digunakan dengan cerdik saat Huang Yi mengerahkan kendalinya di bawah kakinya untuk mengubah arah. Dengan cahaya putih, kekuatan tarikan yang tangguh menyeret Huang Yi, benar-benar tercengang, ke arahnya, dan di saat berikutnya, pedang api Long Hao Chen yang menyala-nyala sudah ada di depannya. Tungku spiritual suci, tarik. Sebelumnya, Long Hao Chen ingin menggunakan skill ini segera setelah dia akan berada dalam jarak 20 meter dari musuhnya, tetapi secara paksa dipisahkan darinya oleh kemunculan Kamung yang tiba-tiba. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan lagi saat ini? Hao Yue, dengan 4 anggota tubuhnya yang kokoh, jatuh ke tanah, menyerang ke arah Long Hao Chen. Kepala hijau membuka mulutnya untuk bernafas, mengerahkan kekuatan menarik yang besar untuk menarik sesuatu, dan, segera, bola angin lain diciptakan, membantu Long Hao Chen dengan lembut jatuh ke tanah. Ketika Huang Yi kembali sadar, 3 kepala besar yang galak sudah ada di depannya, mengelilinginya dari 3 arah. Bernapas dengan keras, api kecil menjilat sudut mulutnya dengan lidahnya, sepertinya menganggapnya seperti makanan yang lezat. Tidak, saya menyerah. Stop, saya menyerah. Huang Yi berteriak kaget, membuat seluruh penonton terkejut. Adegan ini benar-benar teatrikal, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang masa depan mutlak, Huang Yi, akan membuat lawannya Long Hao Chen membalikkan keadaan dalam waktu sesingkat itu. Dari penampilan Hao Yue hingga akhir pertarungan, waktu 10 napas bahkan belum berlalu, begitulah kekuatan Hao Yue yang tak terbantahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mantra yang sangat kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda, memiliki koordinasi yang luar biasa antara satu sama lain. Seolah-olah 3 penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Hao Chen. Gelombang bumi memudar, mengembalikan stadion kembali ke keadaan tenang semula. Tapi Hao Yue tidak bergerak sedikit pun. 3 kepala dan 6 mata terfokus pada peri elemen bumi di tubuh Huang Yi. Kepala hijau membuka mulutnya, melepaskan kekuatan menarik yang intens. Dengan sedikit teriakan peri elemen bumi, yang terakhir ini tersedot di saat berikutnya. Tidak, Huang Yi berteriak keras, ketakutan aslinya terhadap 3 kepala besar Hao Yue berubah menjadi keputusasaan. Seberapa penting kompor spiritual unsur ini? Baginya, kehilangan peri unsur sama dengan kekuatannya berkurang 40%. Kepala hijau, kamu tidak bisa. Cepat dan keluarkan. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Kepala hijau memberi Long Hao Chen pekamungan yang tidak mengerti saat kepala cahaya dan kepala api meneguk seteguk air liur, mata mereka mengungkapkan ekspresi patah hati, saat mereka secara manusiawi mengelilingi kepala hijau, seolah mencoba meyakinkannya. Kepala hijau dengan enggan membuka mulutnya, dan membusungkan peri elemen bumi, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Si kecil ini benar-benar ngeri dan menggigil seolah-olah itu adalah akhir dunia karena pengalaman ini, karena kemampuan elemen tubuhnya tampak berlumpur. Itu basah, tetapi Huang Yi, yang masih sangat gembira melihat pengkamungan itu, menyerap kembali lelaki kecil itu di tubuhnya tanpa ragu-ragu sedikit pun, menyerap air liur bersama dengan itu di dalam dadanya. Long Hao Chen dengan sedih menepuk kepala-kepala hijau, kalian benar-benar ingin makan apa saja? Saudara Huang, saya meminta maaf. Huang Yi menggelengkan kepalanya, akulah yang harus berterima kasih. Saya kalah. Setelah selesai berbicara, dia melakukan penghormatan penyihir yang penuh rasa terima kasih terhadap Long Hao Chen, berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Menang, Long Hao Chen. Tanpa berbicara tentang pesaing lain, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenangnya, saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada binatang ajaib yang tidak biasa ini di sisi Long Hao Chen. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda tidak ada, tetapi sangat jarang melihat satu dengan 3 kepala. Selain itu, umumnya, binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut umumnya setidaknya pada langkah ke-8.
Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa pendamping binatang ajaib milik Long Hao Chen ini kira-kira berada di tahap awal kultivasi ke-6 dan belum terlalu tangguh, tetapi melihatnya, tampaknya sudah menjadi tubuh yang sudah dewasa. Jika kadal berkepala 3 ini terus tumbuh, dengan bakatnya yang memberinya akses ke 3 atribut sihir, tidak diragukan lagi akan sangat membantu Long Hao Chen untuk menjadi ksatria yang sangat tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal di sana tanpa bergerak dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke hotel, di kamar tempat dia awalnya, melalui kontraknya. Pemanggilan binatang ajaib juga dapat dipicu sendiri, terutama dalam kasus ini di mana Long Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah yang meningkatkan hubungan mereka sebagian besar. Melihat pertandingan saya berakhir begitu awal, saya pasti akan bisa menunggu di sana untuk Chaiyer. Setelah membiarkan Chaiyer menunggunya dengan sia-sia selama 2 kali berturut-turut, penuh kekhawatiran, Long Hao Chen merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Akibatnya, tepat setelah memenangkan pertandingannya, ia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertempuran hari ini telah menyelesaikan tempatnya di kompetisi di antara kelompok ketiga. Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang bisa dia miliki di grup ini, jadi memenangkan pertandingan ini membuat sisa kompetisi jauh lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua, Li Xin duduk di ruang tunggu, cemas tentang pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua pihak dalam pertandingan dengan cepat berjalan ke stadion, dan di antara mereka justru yang menang melawan Lin Xin, pendeta Baldi Simasian. Dan di sisi lain, mengeluarkan suara-suara yang akrab ini, Chaiyer menggenggam tongkat bambunya, tanpa tergesa-gesa berjalan ke stadion. Mata Simasian terfokus pada Chaiyer yang akan masuk, dan dia tidak bisa menahan kerutan alisnya. Pada hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Chaiyer dan Li Xin. Fakta bahwa Chaiyer segera memilih untuk menyerah benar-benar misterius, bagaimana gadis buta ini bahkan bisa melewati kualifikasi. Tapi saat ini, Chaiyer adalah lawannya. Pertandingan antara Simasian dan Chaiyer mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu, dan segera mundur, dan 4 pilar untuk membantu assassin kemudian naik. Simasian tidak secara langsung melancarkan pelanggaran saat dia menatap Chaiyer dengan bingung. "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika mau, kamu bisa menyerah, loh. Sebenarnya, saya tidak terlalu suka bertarung melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan. Aku akan menyerang." Suara dingin Chaiyer segera bergema. Detik berikutnya, Simasian merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng, karena niat membunuh yang mencekik langsung memenuhi udara. Chaiyer bagaimanapun juga adalah Chaiyer, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu, tetapi pada saat berikutnya, di depan mata Simasian, dia berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Saat sosoknya melintas, seperti di babak penyisihan, Chaiyer tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam. Simasian hanya bisa merasakan bahwa sekuntum bunga ada di depan matanya, karena Chaiyer sudah tiba di depannya, ujung pendek tongkat bambunya langsung menunjuk ke dadanya, seolah-olah itu adalah belati. Reaksi Simasian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan yang agak tidak normal, dia dengan cepat mundur dan, mengambil langkah besar, dia mengkamulkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di depan dirinya sendiri. Dengan suara, deng, Simasian hanya bisa merasakan kekuatan yang luar biasa langsung mengalir keluar, saat hawa dingin yang pekat menyebar ke tongkat sihirnya, masuk ke dalam telapak tangannya, dengan kekuatan tembus yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Tapi dari mata para pesaing lainnya, Chaiyer seperti momok yang langsung melintas ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat Simasian, karena tubuh Simasian sudah didorong kembali ke arah yang berlawanan. Langkah kelima. Simasian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada perbedaan antara dia yang tidak memiliki kultivasi di tingkat langkah kelima, dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu menakutkan? Dia sama sekali tidak mampu membiarkannya mendekat. Simasian segera memberikan jawaban yang benar. Kaki kanannya dengan kejam menginjak tanah saat dia menggunakan ketukan suci. Cahaya putih yang berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Secara alami, jawabannya adalah yang tepat. Sama seperti semacam belatung yang menempel di kaki seseorang, dia mencoba mengikuti langkah Chaiyer, dengan menggunakan ketukan suci, sebelum jatuh kembali, mengambil sedikit jeda. Simasian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di depannya.
Menempatkan palu suci untuk digunakan, dia langsung pergi ke Chaeyer, bertujuan untuk bentrok dengannya secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya, itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh para pendeta, cahaya suci. Oh, Sima Xian meraung marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah demi satu, saat dia masuk dalam keadaan kegilaan. Jika, dari mata para penonton, serangkaian serangannya terhadap Lin Xin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai hal yang mencengangkan, dia sekarang pergi sejauh menggunakan kegilaan, membuat pesaing lain bergetar dari lubuk hati mereka, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Jawaban Sima Xian, dengan sendirinya, tidak dapat digambarkan sebagai hal yang buruk, tetapi sayangnya, lawannya adalah Chaeyer. Seluruh tubuh Chaeyer terpesona, mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan membuat palu suci menghilang begitu saja, tanpa sisa. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Chaeyer langsung menjadi ilusi, meninggalkan Sima Xian tanpa cara untuk mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Sima Xian benar-benar mencengangkan, saat dia melambaikan tongkatnya, meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Chaeyer. Namun, pemkamungan yang mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Chaeyer tidak mundur, dan malah menyerang, secara mengejutkan bergegas ke jangkauan staf Sima Xian. Dengan 4 suara berturut-turut, 4 cahaya biru secara bersamaan muncul di 4 tempat berbeda dari cahaya suci, membuatnya langsung hancur berantakan. Sima Xian saat ini tercengang semaksimal mungkin dia benar-benar manusia, atau apakah dia monster. Dia telah dengan jelas melihatnya dihancurkan oleh senjatanya, tetapi dia tidak merasakan sensasi bersentuhan dengan apapun. Pada saat ini, tangisan yang menusuk telinga bergema pada jarak pendek. Sima Xian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, saat pikirannya langsung menjadi kosong. Juga pada saat ini, Chaeyer yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi tongkat bambunya ke depan, mengeluarkan kilau biru yang damai. Dengan suara itu mengenai persis tongkatnya di ujungnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar, tetapi, meskipun dia berada dalam keadaan kegilaan ini, itu tidak berguna di bawah keadaan linglung ini, senjata di tangannya ini langsung keluar dari otot-otot kokoh Sima Xian. Segera, tongkat bambu Chaeyer menyapu ke depan dan, Sima Xian dikirim terbang 5 meter ke belakang, jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ekstremitas tongkat bambu sudah ditekan ke tenggorokan Sima Xian. Energi spiritual Chaeyer penuh dengan kekuatan tembus. Sima Xian, yang saat ini ditekan ke tanah, hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Chaeyer, menunjukkan beberapa kemampuan untuk melawan. Kamu kalah. Chaeyer mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh, saat dia mendapatkan kembali tongkat bambunya dan tanpa tergesa-gesa berjalan kembali ke ruang tunggu. Tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi, dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Karena selama pertandingan kemarin, Chaeyer langsung menyerah melawan Li Xin, pesaing lain penuh dengan penghinaan terhadapnya, tetapi kali ini, ekspresi mereka menjadi pemkamungan yang aneh untuk dilihat. Sima Xian belum mencapai langkah kelima kultivasi, tetapi dia masih di atas peringkat ke-8 dari langkah keempat. Di bawah keadaan kegilaan, dia biasanya bisa menyamai pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Namun, di depan Chaeyer, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dari penampilan Chaeyer di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangat singkat. Namun, Chaeyer masih memiliki penampilan seperti gadis ini, saat dia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang tangguh, mengguncang setiap penonton. Seseorang harus menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar-pilar ini, dan di samping itu, dia buta. Ketenaran assassin nomor 1 ini benar-benar pantas. Menang, Chaeyer. Wasit secara bersamaan mengumumkan, dan Sima Xian, yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk membelai kepalanya yang botak, sebelum memberikan pekamungan lain kepada Chaeyer, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, bergumam pada dirinya sendiri, jadi, pembunuh sebenarnya bisa menjadi luar biasa. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada Sima Xian, karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak dapat menyerang ketika menghadapi lawan dengan usia yang sama dengannya sebenarnya. Sima Xian saat ini terlihat mirip dengan pengamuk menggunakan atribut cahaya. Pada tahap awal, para imam seharusnya memiliki kemampuan ofensif yang sangat terbatas. Yang pasti, kekuatan fisiknya sangat tinggi,
tetapi bagaimana dia bisa melawan seorang ultra jenius dari tipe yang bahkan tidak muncul setiap 1000 tahun sekali, Putri Suci Samsara. Lin Xin menatap kosong ke arah Chaiyer, yang akan kembali ke ruang duduknya, dengan mata terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Chaiyer benar-benar berbeda. Singkatnya, dia hanya menjadi favorit besar yang harus dia pegang. Secara alami, itu sama sekali tidak dalam arti itu, dia hanya merindukan untuk mencoba mendapatkan rahmat baiknya, dia tidak punya ide lain. Gadis yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda yang tampak lembut yang selain kehilangan penglihatannya sebenarnya kuat hingga tingkat yang menakutkan. Sima Xian telah belajar dan mengalami kekuatan bertarungnya hari ini dengan tubuhnya sendiri. Terlalu kuat, itu terlalu kuat. Siapa lagi yang bisa bersaing melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu selama seleksi perburuan iblis ini? Keterkejutan Li Xin tidak kurang dari Lin Xin. Apa yang tidak diharapkan Lin Xin, dia juga tidak mengharapkannya. Selanjutnya, selama pertandingannya melawannya pada hari sebelumnya, Chaiyer secara sukarela menyerah. Bahkan jika dia memiliki unicorn, bisakah dia benar-benar menang melawannya? Adik kecil, dari mana kamu bisa dekat dirimu dengan seorang wanita kecil yang tidak normal seperti Chaiyer? Di masa lalu, Li Xin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terhebat yang bisa ada di dunia ini, tetapi wanita kecil di depan matanya ini tampak tidak lebih tua darinya. Dia juga sudah berada di tahap kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia mengatasi Sima Xian dengan sikap yang begitu tenang, dia jelas jauh dari kehabisan tenaga. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. Kakak, aku pergi dulu. Chaiyer mendekati Li Xin di samping, dan mengatakan ini dengan suara rendah. Li Xin mengungkapkan senyum tipis, dan bertanya, kamu akan menunggunya? Iya. Li Xin berkata sambil tersenyum, cepat pergi. Melihat kamu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Di bawah tatapan semua pesaing, Chaiyer diam-diam pergi. Untuk hari-hari berikutnya, pertandingan Long Hao Chen lainnya dapat dikatakan berjalan semulus angin sepoi-sepoi, dia tidak menemui komplikasi apapun. Sampai-sampai dia bahkan tidak membutuhkan Hao Yue untuk tampil di atas panggung. Selain itu, ia telah memperoleh 5 kemenangan dari orang-orang yang menyerah sejak awal pertandingan. Saat menariknya sebagai lawan mereka, kedua pendeta itu langsung menyerah. Mereka telah dengan jelas melihat bagaimana Long Hao Chen menghancurkan raksasa bumi, bagaimana mungkin mereka bisa menahan tingkat kekuatan serangan ini. Dan 3 kemenangan terakhir dari kemenangan ini adalah kontribusi dari para pembunuh lainnya. Selama kompetisi ini dalam grup, setiap orang memiliki 9 pertandingan. Sejauh ini Long Hao Chen hanya membutuhkan 7 kemenangan untuk memastikan lolos. Pada 2 hari terakhir, dia melawan 2 wanita aneh dari kelompok ini, Wang Yuan dan Chen Yinger. Dalam kelompok ini, Long Hao Chen dan Huang Yi adalah orang-orang yang menunjukkan kekuatan yang paling mencengangkan, tetapi orang-orang yang paling menarik perhatian bukanlah mereka, itu adalah summoner wanita muda ini, Chen Yinger. Setelah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dia muncul sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Metode bertarungnya sederhana, yaitu mengkamulkan gerbang pemanggilan makhluk. Ketika melawan Long Hao Chen, wanita muda ini memanggil tunggangan yang pada dasarnya tidak bisa dia kenali sama sekali. Dan ketika dia berakhir melawan Huang Yi, yang keterlaluan keluar dari gerbang pemanggilan makhluknya adalah naga hijau besar di langkah ke-8 yang mengintimidasi Huang Yi sedemikian rupa sehingga dia langsung menyerah. Sejak itu, wanita ini menjadi elemen yang paling tidak terduga dari kelompok ketiga. Coba tanyakan, siapa di antara anak-anak muda ini yang mungkin ingin mengukur dirinya sendiri terhadap binatang ajaib dari langkah ke-8? Penampilan Wang Yuan juga menarik perhatian, sama seperti Long Hao Chen, dia telah mendapatkan 7 kemenangan untuk dirinya sendiri. Namun, sampai hari ini, yang belum dia lawan adalah lawan terberat, Long Hao Chen dan Huang Yi. Pada akhirnya, dia harus bersaing dengan mereka berdua. Akibatnya, setelah Long Hao Chen mendapatkan salah satu tempat, tempat kedua akan diselesaikan dalam pertandingan antara Huang Yi dan Wang Yuan. Pada saat pertandingan ini, Huang Yi sudah kalah dalam 2 pertandingan, tetapi memiliki kesempatan besar untuk mengejar Wang Yuan dan mungkin mengincar kemenangan ke-7. Dengan cara ini, selama Long Hao Chen bisa mengalahkannya, dalam kekhawatiran akan jumlah kemenangan dan kekalahan kedua belah pihak yang sama, dia mungkin bisa melampaui lawannya dalam peringkat dan tetap dalam kompetisi, bersama dengan Long Hao Chen. Keajaiban kelompok ketiga ini tidak diragukan lagi adalah pemanggil acak ini. Dan ada pria yang bahkan lebih luar biasa di kelompok kedua, itu adalah Lin Xin.
Di antara 7 pertandingan yang dia jalani, Lin Xin mengakhiri 6 di antaranya berturut-turut. Tepatnya, kecuali dari 1 kekalahannya melawan pendeta botak Sima Xian karena masalah waktu, 6 pertandingan berikutnya dari kompetisi semuanya berakhir imbang. Itu karena meskipun dia tidak bisa menyerang, tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Itu sama bahkan untuk Li Xin yang merasuki unicorn mawar miliknya. Sayangnya baginya, pertandingannya di hari ke-8 akan segera dimulai, dan pada hari ini, lawannya justru Chaiyer. Dalam kelompok kedua, Chaiyer tidak ada bandingannya. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 6 kemenangan dan kekalahan melawan Li Xin, yang dengan mengkamulkan unicorn mawarnya juga berakhir dengan hasil yang baik dengan 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kekalahannya adalah melawan summoner dari kuil spiritual. Namun, pada hari berikutnya, ketika pemanggil ini berlari melawan Chaiyer sebagai lawannya, dia langsung terluka parah olehnya, yang menyebabkan banyak komplikasi di belakang. Untuk alasan ini, kuil spiritual mengajukan keluhan terhadap kuil assassin. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Pendeta botak Sima Xian adalah peringkat ketiga dari kelompok ini. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Kekalahan kedua terjadi ketika dia melawan Li Xin. Dominasi unicorn mawar benar-benar terlalu besar, semakin menambahkan fakta bahwa Li Xin sendiri adalah seorang ksatria retribusi. Selain itu, setelah berevolusi, unicorn mawar telah mendapatkan banyak pengalaman tempur, membuat koordinasi mereka lebih baik dan lebih baik. 2 pertandingan terakhir Chaiyer dalam grup ini adalah melawan Lin Xin, penyihir yang tidak bisa menyerang, dan seorang pejuang. Pada dasarnya, sampai sekarang, Li Xin dan tunggangannya membuat yang lain kewalahan dalam kompetisi ini. Li Xin jelas tahu bahwa jika bukan karena Chaiyer, dia tidak akan pernah berhasil dalam kelompok ini, dan bagi wanita muda ini, yang membantunya karena kasih sayang dan bukan karena alasan, dia semakin menyukainya. Dalam 5 hari terakhir, Long Hao Chen tidak benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan Chaiyer, dia tidak melakukan apa-apa selain menemaninya kembali setiap hari. Bagaimanapun, mereka masih terlalu muda, dan berpegangan tangan satu sama lain sudah, bagi mereka, sumber kebahagiaan yang besar. Mereka tidak banyak mengobrol, tetapi sudah merasa sangat akrab satu sama lain. Li Xin sudah memberitahu Long Hao Chen fakta bahwa dia jauh dari sekuat Chaiyer dan membiarkan pasangan ini mengaturnya di antara mereka sendiri, akan sangat bagus jika dia bisa mengembangkan hubungan mereka. Long Hao Chen tidak pernah bertanya kepada Chaiyer tentang alasan mengapa dia mengakui, karena pada hari pertama kompetisi, ketika Chaiyer mengakui karena pertimbangan untuk Li Xin, itu memperkuat kesan pertama Long Hao Chen tentang Chaiyer sebagai gadis buta, yang tersirat dalam benaknya, bahwa kemampuan bertarungnya tidak bisa terlalu bagus. Pada saat itu, sentimen belas kasihannya semakin diperkuat. Grup memasuki hari ke-8 kompetisi. Pagi yang cerah. Saat dia sarapan, Li Xin mengolok-olok Long Hao Chen, "Adik kecil, sebelum kamu mengantar Chaiyer kembali ke rumah setiap hari, kemana kamu membawanya untuk bersenang-senang?" Ye Hua yang sedang makan bersama dengan mereka juga mengkamung Long Hao Chen. Secara alami, Li Xin tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Long Hao Chen akrab dengan Chaiyer, dan juga memberitahunya tentang kecakapan bertarung Chaiyer. Secara alami, Ye Hua tidak akan menentang hubungan antara muridnya yang berharga dan bintang masa depan kuil assassin ini. Seorang gadis buta, tetapi lebih jauh lagi dan bertentangan dengan semua harapan, seorang assassin yang sangat kuat. Ini sendiri merupakan pengkamungan yang sangat langka. Meskipun pada awalnya, dia percaya bahwa itu adalah hal yang sangat buruk bagi Long Hao Chen untuk mendapatkan pacar begitu awal, wahyu yang telah dia berikan pada hari sebelumnya benar-benar berubah pikiran. "Selamat bersenang-senang. Saya hanya mengirimnya kembali ke rumah dan itu saja," adalah jawaban Long Hao Chen. Li Xin langsung membuka lebar matanya, "Tidak mungkin, adik kecil. Jadi itulah yang kamu sebut kencan dengan seorang gadis. Itu terlalu tidak romantis. Bahkan jika kamu gugup karena kompetisi yang sedang berlangsung, itu bukan alasan bagimu untuk tidak mengajaknya bersenang-senang atau mengundangnya untuk makan, bukan? Diskusikan, dan kenali keadaan keluarganya dan hal-hal semacam ini. Undang dia untuk makan." Long Hao Chen mengosongkan, "Tapi saya tidak punya uang." Dia memang tidak punya uang, semua uang yang dia dapatkan tanpa kecuali digunakan di perut Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi, dia makan lebih banyak lagi. Orang ini benar-benar pengosong dompet. Li Xin menepuk keningnya, dan berkata dengan suara tenang, "Kamu bodoh adik kecil, jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu meminta beberapa kepada kakakmu ini? Sangat konyol. Di sini,
Saat dia berbicara, sekarung koin emas diambil dari dadanya dan dilemparkan ke Long Hao Chen. "Kak, aku tidak bisa menerima uangmu." Long Hao Chen buru-buru melemparkan karung koin ini kembali padanya. Li Xin membuka lebar matanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari pemukulan? Cepat ambil kembali, bukankah wajar bagi adik laki-laki untuk menghabiskan uang kakak perempuannya? Dan sejak awal, saya telah menganggap kamu seperti adik laki-laki, mungkinkah kamu tidak menganggap saya sebagai kakak perempuan tersayang? Jika kamu berani mengembalikan ini, kakak besar akan sangat marah, dan akan mengabaikanmu di masa depan." Pada saat itu, Long Hao Chen tidak tahu apa yang harus dia balas padanya. Ye Hua berkata, "Terimalah. Sinir juga melakukan ini demi kamu. Wanita cair itu, kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jika kamu memiliki kesempatan, selama pemilihan kelompok untuk regu pemburu iblis, kamu harus melakukan yang terbaik untuk bersama dengannya." Kemarin, seorang pria tua yang sangat misterius datang untuk menemukan Ye Hua, untuk berbicara dengannya secara pribadi selama 1 jam penuh. Setelah lelaki tua ini pergi, Ye Hua tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, membawa perasaan terkoyak antara tawa dan air mata. Itu karena para petinggi kuil ksatria yang datang untuk menemukannya, dan tujuan mereka secara tak terduga adalah untuk memberitahunya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk bermain mak comblang antara Long Hao Chen dan Chaiyer. Meskipun dia tidak begitu jelas, ini adalah pesan yang dia sampaikan. Itu hanya bisa berarti bahwa Chaiyer sangat penting bagi kuil assassin dan dengan cara ini, keduanya bisa maju bersama. Namun, mengingat temperamen Ye Hua, dia secara alami tidak bisa bertindak sebagai mak comblang untuk muridnya secara nyata. Hari ini, kalimat tunggal ini juga merupakan ekspresi yang diisyaratkan dari persetujuannya atas Long Hao Chen dan Chaiyer bersama. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. "Benar, saya sudah mengenal Chaiyer begitu lama, tetapi saya tidak pernah mengajaknya makan bersama." Stadion Penyihir, lapangan grup kedua. Menurut undian-undian, hari ini, pertandingan pertama akan melawan Chaiyer dengan Lin Xin, lawannya yang tercengang. Chaiyer melawan Lin Xin, kedua belah pihak mungkin muncul di atas panggung. Wasit berteriak keras dari dalam stadion. Chaiyer perlahan berdiri tegak, dan tepat ketika dia hendak pergi, Lin Xin yang sudah berdiri, berkata dengan keras, "Aku mengakui, aku menyerah." Di grup kedua ini adalah pertama kalinya pertandingan menyerah sebelum kedua belah pihak tidak masuk ke atas panggung. Lin Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Chaiyer. Dia tahu bahwa Chaiyer tidak bisa melihat, tetapi masih melambaikan tangannya. Baginya, terlepas dari apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia bisa masuk 16 besar. Karena memang begitu, dia mungkin juga bertindak seperti orang baik dan membantu Chaiyer. Lebih penting lagi, dia tidak percaya bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan Chaiyer.